faktor apa sih Pak yang mempengaruhi angka partisipasi pemilu di Provinsi Gorontalo ini tinggi begitu melebihi target nasional Pak? Pendekatan apa sih Pak yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo ini agar masyarakat tergugah gitu datang ke TPS Pak? Kami sudah menargetkan di setiap desa PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota itu harus ada, terutama melihat dari sisi 2019 kemarin mana kira-kira TPS yang kita lihat rendah angka partisipasinya. Kita kan punya nih data itu. Kita lihat itu, kemudian itu yang kita sasar duluan. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Nona, host podcast KPRI dalam edisi khusus yaitu series Parmas. Di series kali ini kita akan mengupas tuntas tantangan serta strategi di masing-masing wilayah daerah di seluruh wilayah Indonesia, bagaimana implementasi dari Sosdiklik Parmas. Baik, podcast episode kali ini kita kedatangan tamu Ketua KPU dari provinsi yang dijuluki Serambi Madinah. Nah, di sini sudah hadir tamu podcast kita, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Pak Sopian Rahmola. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Pak setelah selesai semua tahapan pilkada ini Pak? Oh iya, alhamdulillah agak plong. Plong ya Pak ya? Ya, agak plong. Karena memang kemarin intensitas kerjanya kita agak padat kan, apalagi beririsan sama pemilu. Betul. Nah, masih belum bisa move on ini dari pilkada. Di sini sudah ada maskot pilkada, boleh ditunjukkan ke kamera mungkin Bapak maskot pilkada dari ini. Provinsi Gorontalo. Nah, yuk teman pemilih kenalan dulu, ini namanya siapa Bapak? Ini pilkada ini hasil dari lomba kita. Oh iya. Lomba maskot ini. Dan ini menjadi ciri khas wisata Gorontalo. Ada yang namanya hiu paus di Gorontalo yang terkenal, yang Shirley namanya Shirley. itu. Iya. Wow. Nah, kita akhirnya bikin maskot ini ada 2 karena harus berpasangan gitu kan. Harus berpasangan ya Pak. Nah, namanya siapa aja namanya itu Pak? Namanya ini yang pria ini, kena pria ini bisa kentaranya di sini. Ini topi adat. Topi adat, baik. Ya, ini yang wanita punya ini. Jadi yang laki ini namanya Dago, Pilkada Gorontalo, dan ini Dangi. Dangi ya, apa itu Pak? Dangi ini sebenarnya juga panggilan perempuan Gorontalo. Nah, cuma baik. ada karena kita pilkada, jadi kita bikin bahwa Dangi itu adalah damai berintegritas. Wah. Jadi pilkada Gorontalo damai berintegritas. Luar biasa, ada pesan ya Pak ya betul. di maskot ini nih. Luar biasa. Bapak, Pak Sopian kami undang ke studio karena angka partisipasi pemilunya melebihi target nasional Pak. Nah, mungkin boleh dong di-spill ke teman pemilih yang sedang menyaksikan episode ini, berapa angka partisipasi pemilu di pemilu 2024 lalu Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi kami itu memang angka kita naik 88,3 ya di angka pemilu 2024 ini. Jadi agak naik dari yang 2019 kemarin. Gitu. Nah, kenaikan itu tentu beberapa faktor yang mempengaruhi kan. Ya. Dari sisi pemutahiran data pemilih juga sudah cukup lebih baik gitu kan. Kemudian juga animo masyarakat terhadap pemilunya juga makin meningkat, partisipasinya juga demikian, dan tentunya sosialisasi yang kami gencarkan ini menyisir dan juga ada segmentasi termasuk varian-varian sosialisasi yang kami lakukan melihat dari segi umur dan segi peran dari masing-masing seperti apa. Itulah sajian-sajian varian sosialisasi yang kita buat. Nah, ini kita akan mengupas tuntas ini Pak, varian sosialisasi ini. Mungkin kita mulai dari perkenalan masyarakat Gorontalo ini seperti apa Pak? Gimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak, masyarakat di Gorontalo ini secara
demografis, secara sosiokultural ini seperti apa, Pak? Jadi Gorontalo itu adalah satu wilayah provinsi yang sukunya itu hanya satu, suku Gorontalo. Jadi kita kulturnya satu suku. Berbeda dengan daerah lain yang banyak suku, sehingga kadang juga ada perbedaan-perbedaan yang membuat bisa dalam tanda petik bisa menghambat. Tapi karena kita satu suku, maka kepentingannya juga bisa sama. Dari sisi agama juga mayoritas Muslim. Yeah. Kemudian dari sisi geografisnya kita itu adalah daratan. Daratan ya, Pak. Daratan, kemudian bukitnya nggak terlalu, jadi masih mudah lah dijangkau gitu. Sebaran penduduknya juga merata. Di kita ada satu pulau, tapi itu hanya pulau satu kecamatan namanya Ponelo Kepulauan, hanya itu. Selebihnya itu daratan semua, sehingga kita agak mudah menjangkau dari sisi mobilitas untuk kepentingan pemilu, baik itu sosialisasi maupun tahapan lain logistik dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah agak mudah, dan dari sisi geografis juga kita bisa menyasar semua segmentasi khususnya untuk sosialisasi pemilihnya gitu. Kalau untuk profesi, banyak profesi apa di Gorontalo, Pak? Gorontalo itu kan dikenal dengan juga agropolitan. Agropolitan itu lebih kepada petani jagung, karena kami itu juga terkenal provinsi jagung, sehingga banyak yang profesi sana adalah petani lebih banyak, kemudian setelah itu nelayan. Lumbung penghasil jagung ya, Pak? Jagung, kami jagung. Dibanding padi, jagung, karena memang dari awal provinsi ini berdiri sudah ada tagline yang brandingnya itu adalah jagung, sehingga masyarakat sana lebih banyak bertani ke jagung. Baik. Lalu untuk komposisi lelaki dan perempuan sama, Pak, di sana? Lebih banyak sedikit perempuannya. Lebih banyak sedikit perempuan. Baik. Nggak timpang. Tapi bedanya cuma dikit, 0, 0, ya. Jadi bisa kita bilang hampir sama lah ya, Pak, ya, porsinya ya. Baik, dengan adanya tadi secara demografis ya, Pak, ya, masyarakatnya seperti itu, dan secara geografis, ada nggak tantangan ini, Pak? Tantangan untuk dalam hal sosialisasi. Baik. Jadi karena memang kita yang saya jelaskan tadi bahwa masih bisa terjangkau, walaupun demikian tetap ada tantangan. Tantangannya dari sisi pertama, kadang masyarakat itu setiap pemilu ke pemilu itu saja, kan pasti ada yang juga yang bosan dan seterusnya. Itu proses kita menyadarkan mereka juga cukup menjadi tantangan. Lelah politik begitu ya, Pak? Yang kedua juga ada tantangan yang lainnya, misalnya dari pemutahiran data pemilih gitu kan, walaupun kita geografisnya nggak terlalu menantang, berbeda dengan Papua dan provinsi lain misalnya, tapi juga ada keunikan-keunikan, ada juga tantangan-tantangan pantarli kita di lapangan, ada yang harus nyebrang sungai dan nyebrang gunung, walaupun itu tidak terlalu menantang berat ya. Yang berikut juga dari kadang proses yang kita lakukan di lapangan, khususnya sosialisasi misalnya, itu bukan berarti tantangan besar, tapi juga masuk kategori tantangan, yakni kadang apatisme dari masyarakat. Apatisme ya, pemilu lagi kira-kira gitu kan. Berarti kalau pemilu lagi bukan pemilih pemula ya, Pak, ya? Iya, betul, bukan pemilih pemula. Usia generasi apa, Pak? Boleh di-spill nggak? Iya, kira-kira yang umur 40-an lah. Oh, baik. 40-50 itu kan gitu. Iya. Memang kadang muncul ketika kita lakukan sosialisasi, wah ini kan baru kemarin pemilunya, padahal udah 5 tahun ini. Iya kan? Cuma nggak tahu lah, kadang juga masyarakatnya ngomongnya begitu. Cuma ya kita perlu menjelaskan ke mereka bahwa ini proses demokrasi ini kan harus dilalui dari namanya pintu pemilu. Untuk memilih pemimpin, baik pemimpin legislatif maupun pemimpin eksekutif, ini kan tetap harus lewat pintu pemilu, pintu pilkada. Jadi itulah proses-proses penyadaran yang kita lakukan. Akhirnya kan walaupun dalam tantangan seperti sosialisasi, tapi faktanya cukup tinggi partisipasi kita.
gitu kan. Jadi memang bagi kami sebagai penyelenggara ini agak ngeri-ngeri sedap juga kan, iya kan. Tapi walaupun hasilnya juga melampaui dari target nasional yang kita lakukan. Baik, Pak, saya penasaran Pak, faktor-faktor apa sih Pak yang mempengaruhi partisipasi pemilunya tinggi ini Pak, melebihi target nasional? Namun jangan dijawab dulu Pak, kita akan jawab di segmen kedua. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI dalam episode khusus edisi series Parmas. Masih bersama saya di studio Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Bapak Sopian Rahmola. Pak, kalau tadi di segmen 1 kita sudah membahas tentang demografi pemilih, kemudian geografis ya di Gorontalo, serta juga tantangan-tantangan. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang faktor apa sih Pak yang mempengaruhi angka partisipasi pemilu di Provinsi Gorontalo ini tinggi begitu, melebihi target nasional Pak. Nah, pendekatan apa sih Pak yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo ini agar masyarakat tergugah gitu datang ke TPS Pak? Baik, jadi pertama kami tentu selaku penyelenggara itu melakukan sosialisasi pada seluruh segmentasi pemilih. Kami sudah menargetkan di setiap desa PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota itu harus ada, sudah memapping dari awal kira-kira sasaran-sasaran apa yang dilakukan terhadap pemilih-pemilih. Jadi tidak sembarang kantong-kantong dimasuki, sudah harus melihat, terutama melihat dari sisi 2019 kemarin mana kira-kira TPS yang kita lihat rendah angka partisipasinya. Kita kan punya nih data itu. Kita lihat itu, kemudian itu yang kita sasar duluan. Oh, ini angkanya rendah, ini rendah-rendah, kita sasar duluan. Yang tinggi biar nanti tinggal kita dorong aja di akhir. Jadi seperti itu yang kita lakukan strategisnya. Itu dalam dengan sajian beberapa varian sosialisasi. Nah, tentu kalau di desa kita pada posisi variannya adalah tatap muka. Itu biasalah kalau dari sisi regulasi juga diperintahkan demikian. Tapi ada sajian-sajian juga inovasi dari teman-teman. Misalnya lebih pada pendekatan kultur, hobi dari masyarakat desa misalnya. Ada di sana namanya gambus, ada yang pertunjukan-pertunjukan gambus itu. Nah, kalau ada kantong-kantong begitu yang disukai, maka PPS kita masuk di situ, minta waktu biar hanya 5 menit, 10 menit bicara sosialisasi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau di tingkat kabupaten karena anggarannya juga ada, mereka menginisiasi. Misalnya ada komunitas-komunitas bentor ketika lagi ngetem mereka, nah didatangi, sosialisasi. Bukan formal, informal dilakukan. Kita lebih banyak sosialisasi informal, mendatangi kantong-kantong demikian. Termasuk misalnya di Gorontalo itu ada dikenal malam Kamis, malam Minggu. Oh, malam Kamis, malam Minggu ya, Pak? Oh, itu anak muda banyak keluarnya itu malam Kamis, malam Minggu. Nah, ketika datang di satu kawasan, di situ banyak orang gitu kan, ngumpul-ngumpul anak muda, ya mereka bikin anak KPU Kabupaten itu, ya kita perintahkan untuk akustik bikin gitu kan. Tapi itu nggak no budget. Menggait komunitas-komunitas musik anak-anak muda. Bikin di situ KPU-nya biar cuman soundnya dikit gitu, yang penting baru kemudian sosialisasi. Jadi beberapa strategi begitu yang dilakukan. Nah, di samping itu juga kita menggunakan teknologi informasi, yakni medsos. Karena kita lihat juga tentu yang namanya tatap muka ini tidak semua bisa datang. Paling yang umuran udah senior-senior, sehingga kita bedakan mana yang milenial. Karena dari data pemilih kita lihat pemilih kita kan banyak yang milenial sampai umur 37 dan seterusnya itu 51% pemilih kita. Jadi kita mapping dari data pemilih. Kemudian medsos rame-rame. Ketika kita produksi
eh, video pendek misalnya 30 detik atau video pendek 1 menit soal itu kemudian dibagi seluruh, karena diwajibkan seluruh penyelenggara itu memiliki medsos, Facebook dan lain-lain. Nah, kemudian itu di-share, dibagikan di akun mereka semua, sehingga secara masif terbagi semua dan digilir kabupatennya membuat konten-konten medsos yang menarik. Nah, itulah kemudian, tapi satu konten dibuat satu kabupaten untuk semua, untuk seprovinsi gitu kan. Jadi kita gilir begitu mereka melakukan itu, biar produktivitas mereka juga ada, kemudian juga bisa tershare ke seluruh pemilih seprovinsi Gorontalo. Termasuk juga tentunya menyasar tokoh-tokoh yang kita anggap penting menjadi key person, walaupun itu sekalipun tokoh politik kita masuki, karena mereka juga memiliki pengikut yang banyak, sehingga lewat suara mereka itu kita titipkan untuk minimal datang di TPS tanggal 14 Februari. Kira-kira begitu yang kita lakukan. Baik. Berarti ada juga peran dari tokoh masyarakat ya Pak ya, yang membantu KPU dalam mensosialisasikan begitu. Pak, ada nggak treatment khusus Pak dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih di masing-masing kelompok usia Pak? Oh iya, ada. Karena dari teman-teman divisi sosialisasi itu, kita minta di awal memapping dulu pemilihnya lewat daftar pemilih. Kemudian di situ akan kita lihat mana yang lebih banyak di daerah mana. Kemudian setelah itu kita lakukan apa kira-kira sajian sosialisasi yang menarik buat mereka. Nah, makanya kita sudah bagi per segmentasi. Seperti saya sebut tadi untuk medsos misalnya. Itu tentu pemilih yang Gen Z ya kan, milenial, itu lebih cocok ke penggunaan medsos. Sehingga lewat medsos itu kita lakukan sosialisasi. Tapi videonya pendek-pendek dan video ya Pak ya, audiovisual berarti. Audiovisual. Tapi dengan sajian yang lebih kontennya lebih kedaerahan gitu kan. Baik. Ya. Jadi kearifan lokal kearifan ya Pak lokal. Nah, kemudian yang berikut pada yang senior ini pemilih-pemilih tua, itu kita lakukan dengan tatap muka, kemudian juga grebek pasar. Teman-teman itu datangin pasar tradisional. Di Gorontalo itu kan di setiap kecamatan ada pasar mingguan. Jadi nanti setiap minggu baru ada pasarnya. Nah, mereka datang di sana dengan cukup permodalkan megafon, teman-teman PPS, teman-teman PPK, kabupaten, KPU-nya itu datang. Kita istilahkan grebek pasar. Iya. Selain itu juga dengan tokoh-tokoh agama, ketika di masjid, di gereja dan seterusnya, kita nitip walaupun 1-2 kata yang bisa disampaikan kepada umatnya pada saat kegiatan keagamaan, untuk mengajak pemilih Gorontalo itu bisa datang di tanggal 14 Februari waktu itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama juga kita libatkan, termasuk kepala-kepala desa. Kami itu meminta kepada seluruh KPU kabupaten kota untuk bisa mengumpulkan kepala desanya dulu, diboboti, ini loh materi sosialisasinya, biar kepala desa juga ketika PPS-nya bersosialisasi dia datang ikut. Kemudian kan biasanya di Gorontalo itu hanya ada 2 yang menjadi panutan di desa desa. Ya, ini pertama 1 kepala desa, yang kedua guru. Baik. Ya, apa yang tokoh. Jadi apa yang disegani dikatakan oleh kepala desa itu menjadi panduan. Begitupun guru. Apa kata Pak Guru katanya. Nah, lewat tokoh itu yang kemudian kami boboti masuki, kerjasama dengan Diknas, kerjasama dengan tadi kami mengumpulkan lewat Pemda kepala desa, kira-kira gitu. Baik Pak. Gorontalo ini kan lumbung jagung ya Pak ya? Iya, betul. Banyak petani jagung begitu. Iya. Ada pendekatan khusus nggak sih Pak untuk kelompok petani jagung ini? Kalau kelompok petani kami tidak mengkhususkan ke jagung, tapi seluruhnya. Ya? Baik. Biar kami tidak ada
membedakan antara mereka. Apa sosialisasi untuk kelompok petani tersebut, Pak? Bagaimana sosialisasinya? Itu sosialisasi yang kami lakukan karena petani ini rata-rata senior-senior, sehingga lebih pada tatap muka, kemudian kunjungan informal. Kami lebih mengandalkan PPS, ad hoc, karena mereka lebih dekat dengan petani-petani di desa. Sehingga kalau ada komunitas, misalnya ada pertemuan dengan PPL namanya itu, penyuluh lapangan. Nah, mereka masuk, minta waktu 5 menit, 10 menit untuk menyampaikan ini. Sehingga terinformasi ke petani, ajakan-ajakan memilih, penolakan money politik dan seterusnya. Jadi itu saja sih model yang kita lakukan. Baik Pak. Pak, ada kejadian unik nggak Pak? Misalnya nih, waktu itu kan ada PSU ya Pak? Iya. Apa kejadian unik misalnya nih Pak dalam hal sosialisasi Pak? Iya, jadi sosialisasi ini sebenarnya karena memang kita memprepare dari awal, kadang juga tanda petik bukan juga penolakan sih, cuma karena dari sisi apatis, ya sudahlah, sosialisasi paling itu aja gitu kan. Sebenarnya itu bukan keunikan juga sebenarnya, cuma kan karena kita di Gorontalo itu nggak ada yang lebih menarik, yang unik gitu, sehingga sebenarnya datar-datar aja. Cuma yang ada itu biasanya pada posisi pemutahiran data pemilih. Itu kan lebih menyentuh, masuk ke rumah-rumah penduduk pemilih kan. Ada yang sampai dikejar pakai parang, ada yang ditolak gitu kan, karena dianggap debt collector. Dianggap debt collector iya, ya Pak? Padahal udah pakai rompi Pantarli loh. Ada yang sampai di Kabupaten Gorontalo itu yang harus dibawa ke kantor desa karena memang sudah dikejar pakai parang. Terpaksa kami minta Babin Kantipnya, kemudian kepala desanya untuk bisa mendamaikan ini, jangan sampai ini berkepanjangan gitu. Sebegitu perjuangannya ya Pak ya? Betul. Baik Pak, tadi sebelum segmen kedua ini Bapak sempat menyebut bahwa menggandeng Kemenak begitu ya Pak? Betul. Bisa diceritakan nggak tuh Pak ke teman pemilih Pak? Jadi metode itu kami lakukan kemarin menjelang 14 Februari. Menjelang 14 Februari. Iya, itu kami lakukan, tetapi kami lakukan kedua kali pada saat PSU. Baik. PSU itu kan di situ memunculkan apatis yang luar biasa, dan terutama dari para caleg. Ya, mereka mulai ragu, ini nggak ada yang datang lah, apa semua lah, pasti angka pasti turun dan seterusnya. Nah, salah satu cara yang kami lakukan itu kerjasama dengan waktu itu kan PSU-nya di satu dapil, melingkupi 2 kabupaten untuk dapil provinsi ya. Sehingga kami minta kerjasama 2 KPU kabupaten itu untuk dengan Kemenaknya, karena kebetulan mau 2 hari kemudian itu 2 hari sebelum itu Jumatan, sehingga kami meminta dibuatkan narasi khutbah dan itu disebar seluruh masjid yang ada. Nah, seluruh masjid yang ada itu kemudian hari Jumat dibacakan narasi khutbah, ajakan untuk tetap datang menggunakan hak pilihnya di waktu itu PSU. Jadi itu kira-kira yang kami lakukan. Baik Bapak, terakhir Pak, apa pesan terhadap teman pemilih yang sedang menyaksikan episode kali ini Pak? Pesan pertama adalah pertahankan angka partisipasi Gorontalo yang di atas rata-rata nasional. Bahkan kalau perlu ini kita tingkatkan, karena peran partisipasi pemilih di Gorontalo ini pasti akan menjadi wujud dominasi terhadap peran politik demokrasi elektoral di Provinsi Gorontalo, karena memang partisipasi pemilih terutama ke TPS memilih pemimpin legislatif, pemimpin eksekutif, ini menjadi penting untuk pertumbuhan demokrasi kita ke depan. Maka pemilih khususnya di Indonesia dan Gorontalo, kami berharap dalam pemilu-pemilu ke depan ini tetap
menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang ikut menentukan pemimpinnya masa depan. Saya kira demikian. Baik, Pak Sopian, terima kasih Bapak sudah Terima berkenan kasih. hadir di studio podcast KPRI pada hari ini, dan salam hormat Bapak, apresiasi yang luar biasa kepada seluruh Iya. teman-teman di Provinsi Gorontalo. Terima Dan kasih. terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host podcast KPWRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.